Wah, sarjana jualan gorengan sekarang ya? Sayang banget nih jasanya, Nak. Iya bu, nggak apa-apa. Yang penting halal. Ya udah, semoga aja laku ya. Sainganmu banyak loh, gorengannya harus enak. Udah, jangan dipikirin. Orang ngomong apa aja pasti ada. Yang penting niat kita baik. Iya bu. Aku juga nggak mau gampang nyerah. Hari ini jualan pertama. Siapa tahu besok tambah rame. Pisang gorengnya berapa mas? 1.001 pak. Mau dicampur atau pisang aja? Jadi ini beneran ya? Aku resmi dipecat hari ini? Udah enggak, jangan dipikirin. Emang nasib orang beda-beda. Hehehe. Paling nanti kamu jadi tukang gorengan, ibu bukan tukang gorengan. Yang penting masih kerja halal daripada cuma bisa ngetawain tapi nggak punya arah. Hohoho, sensi banget nih. Bercanda aja kok, tapi serius loh. Cari kerja baru susah sekarang. Mending istirahat dulu deh, nikmatin hidup. Hoho. Istirahat boleh, tapi nyerah enggak. Aku nggak mau hidupku berhenti di sini. Enggak, ini tanda tangan dulu buat administrasi keluar ya. Gaji terakhir kamu bisa diambil sore nanti. Iya pak, makasih. Udah lah enggak, pabrik gak bakal rugi kehilangan satu orang. Santai aja, banyak kok kerjaan di luar sana. Iya aku tahu Hasan, tapi kali ini aku pengen kerja buat diri sendiri. Capek kerja buat orang terus. Kerja buat orang aja susah, apalagi buat usaha sendiri. Tapi ya semoga aja berhasil. Siapa tahu gorengan kamu nanti viral. Hohoho. Semoga aja tawa kamu hari ini masih sama waktu aku udah sukses nanti. Iya semangat deh. Aku cabut dulu. Sipku udah mau masuk. Selamat nganggur enggak? Mulai hari ini hidup aku harus berubah. Loh, Nak, kok pulangnya cepet banget? Udah gak kerja lagi bu. Aku di PHK bareng beberapa orang. Katanya pengurangan karyawan. Ya Allah, terus kamu mau gimana sekarang? Tabungan juga udah tinggal dikit kan? Iya bu, tapi aku gak mau ngeluh. Aku pengen tetap kerja, cuma gak tahu mulai dari mana. Ibu dulu juga pernah ngerasain susahnya kehilangan kerjaan. Tapi masih ada cara, kita bisa mulai dari kecil. Misalnya ikut ibu jualan gorengan. Jualan gorengan? Sekarang siapa yang mau beli bu? Di mana-mana udah banyak yang jual gorengan. Kalau ibu kan jual di sekolah, karena sudah dari dulu. Bukan soal banyak atau enggaknya, tapi soal sabar dan niat. Rezeki nggak bakal ketuker, Nak. Ya udah, kita coba aja ya bu. Kalau gagal, setidaknya udah usaha. Nah, gitu dong. Ibu aja jualan gorengan di depan sekolah. Bisa cukup buat nyekolahin kamu. Waduh, minyaknya muncrat. Panas banget bu. Hehe, aku nggak biasa goreng beginian. Ya makanya belajar, gak ada salahnya cowok bisa goreng. Nih, cobain goreng bakwan. Aduh, gosong bu. Hehe, gagal total ini. Namanya juga belajar, nanti juga bisa. Yang penting jangan nyerah. Nih, cobain hasil tangan ibu. Rasanya enak loh. Kamu harus bisa bikin kayak gini. Wah, enak banget bu. Rasanya kayak semangat baru. Kalau gitu, besok kita beli bahan yang lebih banyak ya. Mulai jualan di depan rumah aja dulu. Nanti warung gorengan di sekolah ibu titip dulu ke temen ibu. Iya bu, mulai dari dapur kecil ini, siapa tahu nanti bisa jadi besar. Bu, ini dia gerobak bekasnya. Aku beli di temen aku. Aku taruh di sini aja ya, biar gampang dilihat orang lewat. Iya, sini ibu bantu. Nih, gorengannya masih anget. Kamu harus senyum ya, biar pembeli betah. Iya bu, tapi kira-kira ada yang mau beli nggak ya? Wah, sarjana jualan gorengan sekarang ya? Sayang banget nih jasanya, Nak. Iya bu, nggak apa-apa. Yang penting halal. Ya udah, semoga aja laku ya. Sainganmu banyak loh, gorengannya harus enak. Udah, jangan dipikirin. Orang ngomong apa aja pasti ada. Yang penting niat kita baik. Iya bu, aku juga nggak mau gampang nyerah. Hari ini jualan pertama, siapa tahu besok tambah rame. Pisang gorengnya berapa mas? 1.001 pak. Mau dicampur atau pisang aja? Campur aja biar lengkap. Makasih ya Pak, doain lancar jualannya. Amin. Kalau jualan tuh yang penting rajin sama jujur, pasti laku. Bu, akhirnya ada pembeli pertama juga. Iya kan ibu bilang, rezeki nggak bakal ketuker. Kalau hari ini bisa laku sedikit, besok coba jualan di depan pabrik. Siapa tahu lebih rame.
Pisang goreng, bakwan, tempe mendoan, masih panas. Ayo dibeli. Aku kira kamu ngilang. Ternyata beneran jualan gorengan di sini. Gokil nih si Angga. Dulu kita masih satu tim di pabrik. Sekarang jualan di depan gerbang pabrik. Gak malu emangnya? Gak malu kok. Namanya juga usaha. Daripada nganggur di rumah kan. Ya udah deh, kalau gini aku bisa cerita ke teman-teman yang lain. Tuh si Angga mantan anak pabrik sekarang jualan gorengan di depan pabrik. Iya San, ceritain aja. Siapa tahu nanti cerita itu berubah jadi inspirasi. Inspirasi jadi pengangguran maksudmu? Asal kamu tahu yo, jualan begini tuh sama aja kayak nganggur dengan gaya. Kadang orang bisa ketawa keras gitu karena belum ngerasain jatuh. Bang, mau 10.000 yuk campur. Enak nih, masih anget. Siap, makasih ya. Bang, saya mau 20.000 campur ya bang. Hehe, lumayan udah ada yang beli walau masih sepi. Bu, total untungnya hari ini cuma 30.000. Setelah dipotong modal, sisanya tinggal segitu doang. Namanya juga baru mulai nak, nggak bisa langsung rame. Besok-besok pasti lebih baik. Iya bu, tapi kadang suka kepikiran juga. Apa aku harus cari kerja lain aja ya? 30.000 sehari buat apa bu? Gak bakal cukup buat hidup. Kamu capek karena baru mulai. Jangan mundur sebelum benar-benar usaha. Ibu yakin kalau kamu tekun pasti ada jalan. Aku barusan lihat video orang jualan makanan, tapi dikirim ke luar kota. Mereka jual versi frozen gitu bu. Frozen itu yang dibekuin itu ya? Emang bisa nak? Gorengan kan enaknya kalau baru mateng. Bisa kok bu, kalau dikemas rapat, terus orang tinggal goreng lagi di rumah. Kayaknya menarik deh buat dicoba. Kita bikin gorengan frozen, asal rasanya enak. Orang pasti suka kok. Kalau kamu yakin, ibu dukung. Tapi jangan keburu-keburu ya, coba dulu sedikit. Iya bu, aku bakal pelan-pelan. Siapa tahu dari dapur kecil ini aku bakal sukses. Bu, aku gorengnya jangan sampai matang banget ya. Aku mau cobain dibekuin, terus digoreng lagi nanti. Mau lihat bisa enak apa enggak? Iya nak, tapi ini baru pertama kali ibu dengar gorengan dibekuin. Jangan-jangan nanti malah lembek pas digoreng ulang. Namanya juga percobaan bu. Kalau berhasil kita bisa kirim ke luar kota. Kan lumayan, nggak cuma jualan di depan rumah sama sekolahan aja. Kamu tuh ya, pikirannya makin aneh-aneh aja. Tapi ibu suka, minimal kamu gak gampang nyerah. Nah, ini aku masukin ke plastik, dipakum, lalu dibekuin dulu ya di freezer bu. Kita tunggu sampai besok pagi, baru aku goreng lagi buat ngetes. Kalau berhasil, ibu bantu bungkusin biar makin rapi. Aku juga mau fotoin buat posting di online shop, biar orang tahu kita jualan gorengan frozen. Ngapain dipoto-foto banyak gitu nak? Mau dijual atau mau dilamar orang? Hehe, sekarang tuh jualan harus keren bu, biar orang lebih tertarik kalau fotonya bagus. Nih, lihat aku tulis deskripsinya. Gorengan sultan, renyahnya tahan lama, tinggal goreng langsung nikmat. Waduh, namanya aja udah kayak mau jual emas. Gorengan sultan, emang kamu yakin ada yang mau beli? Aku yakin bu, orang-orang kan banyak yang malas masak, tinggal goreng aja udah jadi. Kita coba dulu, gak rugi kok. Ibu bangga sama kamu Angga. Kamu gak diem aja meski udah dipecat. Kamu malah cari cara lain buat bangkit. Aku cuma gak mau kalah sama keadaan bu. Aku pengen buktiin kalau rezeki bisa datang dari hal kecil kayak gini. Bu, lihat nih, ada yang pesen gorengan frozen kita lewat online. Ini beneran loh, bukan orderan palsu. Serius nak? Siapa yang beli? Orang mana? Namanya Ria, alamatnya di Bekasi. Dia pesen paket kiriman instan. Wah, ini pertama kalinya ada yang percaya beli produk kita. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang mau nyoba. Cepet siapin kemasannya yang paling rapi ya nak. Iya bu, nih aku tambahin catatan kecil di dalamnya biar lebih sopan. Apa tuh tulisannya? Terima kasih sudah percaya sama gorengan sultan. Semoga rasanya bikin kangen. Bagus banget nak, bikin orang rasa dihargai. Permisi, saya mau jemput paket buat dikirim ke Bekasi. Iya bang, tolong dijaga ya. Ini paket pertama aku. Makasih banyak. Siap, semoga makin laris ya mas. Bu, rasanya kayak mimpi. Akhirnya ada orang yang beli produk kita. Ini baru awal nak. Kalau satu orang bisa percaya, berarti nanti ribuan juga bisa.
spanduknya udah bener di posisinya ya? Aku pengen tulisan gorengan sultan, kelihatan dari jauh. Udah pas nak. Wah, sekarang kelihatannya kayak jualan di kafe. Orang lewat aja pada nengok pasti. Hehe, semua ini berkat sabar bu. Dulu gak kebayang bisa sampai selama ini. Ini usaha kamu enggak? Iya, kenapa Hasan? Takut beli gorengan dari mata teman pabrik? Hehe, bukan gitu. Aku cuma gak nyangka aja kok bisa sampai segini. Ya karena waktu kamu ngetawain aku gak sibuk ngetawain balik. Aku sibuk kerja. Hehe, iya. Dulu aku ngomongnya kebangetan ya enggak? Gak usah diomongin lagi. Kadang ejekan orang justru bikin api semangat aku menyala. Jadi makasih juga ya Hasan. Aku pergi dulu deh. Mau balik ke pabrik, cuma mampir lihat. Hati-hati di jalan ya. Oh iya, kalau nanti kamu lapar, mampir aja beli. Harga tetap sama kok, nggak naik. Cuma karena yang jualan udah sukses. Itu temanmu yang dulu suka ngetawain kamu ya? Iya bu, kadang Tuhan gak perlu bikin aku balas dendam. Cukup bikin orang yang ngetawain datang sendiri dan nunduk tanpa disuruh. Bu, akhirnya kita punya rumah sendiri juga. Gak nyangka bisa sampai di sini. Ya Allah, rumahnya bagus banget nak. Dulu ibu cuma bisa mimpi punya tempat kayak gini. Aku inget banget, dulu kita masak di dapur sempit. Dindingnya bolong, hujan dikit aja udah bocor. Sekarang rasanya kayak hidup beneran mulai lagi. Ibu masih ingat waktu kamu pertama kali jualan, orang pada ketawa, tapi kamu gak pernah balas, cuma fokus kerja aja terus. Itu yang bikin ibu bangga. Kalau bukan karena doa ibu, aku gak bakal bisa sampai sini. Ibu yang pertama percaya, waktu orang lain malah ngetawain. Allah baik banget ya nak. Dulu tiap malam ibu doa minta kamu gak nyerah, sekarang malah dikasih lebih dari yang ibu minta. Hehe, berarti doa ibu lebih kuat dari ejekan orang bu. Sekarang kamu udah buktiin kalau kerja kecil pun bisa jadi besar kalau dijalani dengan sabar. Aku cuma pengen ibu gak capek lagi. Mulai sekarang, ibu tinggal nikmatin hidup aja. Ibu gak minta apa-apa lagi nak. Lihat kamu bahagia aja itu udah cukup. Oke, tolong dicek lagi segelnya. Jangan sampai ada yang bocor. Nama gorengan Sultan harus selalu perfect. Mas Angga, kalau yang ini warnanya agak beda dikit, digoreng ulang apa dikemas aja? Itu nggak perlu dijual. Taruh aja di tempat barang reject. Kita jual bukan cuma rasa, tapi juga kepercayaan pelanggan. Aku masih nggak nyangka bisa kerja di sini. Dulu aku nganggur lama banget. Sekarang malah dibayar buat kerja di usaha yang viral di mana-mana. Aku juga dulu nganggur, Yan. Jadi aku tahu rasanya. Makanya aku pengen usaha ini bukan cuma buat aku, tapi juga buat bantu orang lain. Anak-anak, kerja pelan-pelan tapi teliti ya. Jangan lupa baca doa dulu sebelum mulai. Siap, kuning sih. Wah, ibu sekarang udah kayak supervisor aja. Ya kan ibu dulu juga ikut mulai dari bawah. Rasanya aneh aja sekarang lihat banyak orang kerja bareng kita. Dulu cuma wajan kecil di dapur kontrakan. Sekarang bisa punya tempat kayak gini. Rasanya masih kayak mimpi. Mimpi bisa jadi nyata asal kamu gak berhenti di tengah jalan nak. Pemirsa, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Pengusaha muda yang sukses berawal dari wajan kecil. Ini dia, Angga dari Gorengan Sultan. Makasih mbak, gak nyangka bisa diundang ke acara kayak gini. Kita dengar kamu dulu sempat dipecat dari pabrik dan malah ditertawakan waktu mulai jual gorengan. Benar begitu? Iya, awalnya banyak yang ngetawain. Katanya mana mungkin sarjana jualan gorengan bisa sukses. Tapi aku pikir kerja halal gak ada yang hina juga. Justru dari situ aku belajar sabar dan kreatif. Luar biasa, sekarang omsetnya udah tembus 100 juta sebulan ya? Iya, alhamdulillah. Tapi bukan karena aku hebat, cuma karena aku gak berhenti waktu semua orang nyuruh berhenti. Buat yang lagi nonton, mungkin kisah Angga ini bisa jadi pelajaran. Jangan takut mulai dari kecil, karena besar selalu dimulai dari kecil. Kalau ada yang ngetawain kamu, kadang tawa orang lain itu bahan bakar buat buktiin kalau kamu bisa. Capek gak nak? Seharian tadi dari pabrik, gudang sampai wawancara TV. Capek sih bu, tapi senang banget.
Rasanya semua kerja keras dulu kebayar. Dulu kamu cuma punya wajan kecil sama semangat, sekarang pabrik penuh karyawan, pesanan datang dari mana-mana. Allah emang baik banget ya, Nak. Tuh Bu, banyak banget orderan yang masuk. Alhamdulillah. Kadang aku suka mikir Bu, kalau waktu itu aku dengerin orang yang ngetawain, mungkin aku nggak akan sampai sini. Makanya jangan pernah minder kalau mulai dari bawah. Yang penting niatnya benar, hasilnya pasti indah. Hehe, bener juga. Sekarang malah lucu ya Bu. Dulu orang ketawa karena aku jualan gorengan. Sekarang mereka ngantri beli gorengan aku. Rezeki nggak pernah salah alamat, Nak. Kalau waktunya datang nggak ada yang bisa halangin. Aku cuma pengen satu hal Bu, Ibu nggak usah kerja lagi. Mulai sekarang biar aku yang jagain Ibu. Ibu bisa lakuin apapun yang Ibu mau. Ibu udah cukup bahagia, Nak. Lihat kamu sukses aja, Ibu udah tenang banget.